Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya coba sharing-sharing ya. Saya punya project ini mau bangun sebuah unit. Mungkin kalau orang-orang bilang lebih banyak sih dibilangnya PCB Jawa ya. Jadi nih nanti saya coba bangun unit PCB. Jadi saya bikin dari bahan stainless tipe 316 yang katanya bahan yang sangat kuat ini, dengan tebal 2 mili segini dia masih sangat bisa untuk nahan tekanan sampai 4500 ya. Ini OD25 tebal 2 mili. Spare partnya juga sudah saya beli komplit. Di kemarin saya beli online semua di Tokopedia, banyak. Teman-teman bisa coba untuk ngerakit sendiri ya. Oke. Karena ini konstruksi gejluk ya, jadi saya sedikit bahas tentang gejluk atau PCB Jawa lah, istilahnya kan sama saja. Selama ini digadang-gadang sama banyak teman-teman pedealer ya, terutama untuk yang mereka yang suka main big game, istilahnya lah big game buruan besar gitu ya, kayak celeng ataupun sejenisnya. Biasanya mereka selalu menggunakan jenis gejluk atau PCB Jawa karena mereka memiliki power lebih besar. Padahal kalau menurut saya sama saja sih, tergantung bagaimana kita men-settingnya. Kalau saya pribadi, saya justru malah lebih senang dengan yang PCB biasa. Kenapa? Karena PCB biasa itu dia memiliki tabung yang lebih besar ya, jadi otomatis jumlah tembakannya akan lebih banyak. Nah, oke. Kita bahas tentang power ya, powernya atau speednya lah. Memang banyak berpendapat bahwa sampai karena saking kencengnya yang namanya senapan gejluk atau PCB Jawa ya, yang rata-rata mereka menggunakan tabung OD25 biasanya, maksimal sekitar itu. Saking kencengnya powernya sampai banyak beranggapan bahwa tabung kecil itu dia memiliki power yang sangat besar. Kenapa? Karena anginnya lebih padat. Alasannya seperti itu. Nah, cuma kalau menurut saya, kepadatan angin itu kan bisa diukur toh. Kalau sama-sama 3000, kalau sama-sama 3500, harusnya kan kepadatan anginnya sama. Nah, terus kenapa gejluk masih tetap lebih kencang kan, seperti itu. Nah, jadi saya coba menganalisa dari konstruksi ya, dari konstruksi. Jadi ternyata yang bikin kenceng itu, ini pendapat ya teman-teman, menurut saya, ternyata yang bikin kenceng itu bukan karena dia tabung kecil sebenarnya. Ini kalau menurut saya, sebenarnya bukan karena dia menggunakan tabung kecil, bukan karena anginnya padat, bukan. Jadi kalau menurut saya punya pendapat itu bahwa kita ambil contoh senapan spring ya, senapan per lah, senapan per ya, senapan kokang gitu. Kalau misalnya senapan kokang itu, kalau kita pengen kencang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita itu harus keraskan per pendorongnya ya, per pendorongnya, dan juga lubang transfernya ya, yang membuang angin ke dalam laras itu juga kita harus besarkan. Tujuannya apa? Karena tujuannya itu adalah untuk mempercepat aliran udara. Nah, jadi dari itu saya punya pertimbangan, ternyata untuk mencapai speed yang kencang itu kita butuh aliran yang sangat cepat. Nah, aliran yang sangat cepat artinya udara benar-benar harus terbuang los, jadi tidak ada hambatan ataupun dibatasi di lubang-lubangnya gitu ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke gejluk. Kalau saya perhatikan gejluk, oke, saya tunjukkan ini ya, konstruksinya gejluk ya. Nah, ini. Oke, sebentar saya pause dulu ya, kita lihat konstruksinya biar lebih detail. Ini ya teman-teman, kalau kita perhatikan dari konstruksi tabung pipa gejluk itu kan konstruksinya seperti ini ya, dimana ini ada rumah valve, hammer, trigger, terus tutup apa ini, tutup per ya. Di sini nih ada per pemukulnya, terus ada per pentilnya. Nah, ternyata untuk gejluk itu dia itu tidak memiliki penutup per pentil seperti pada PCB. Nah, gitu ya. Poin pertama. Jadi dia biasanya menggunakan ring kayak gini di sini. Ada di sini di dalam, biasanya langsung
langsung dipatri di dalam, dipaten ya. Atau juga biasanya dia menggunakan as panjang dari sana ke sini, juga ada ring nanti di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, biasanya juga dia juga menggunakan lubang yang sangat besar. Artinya ruang valve-nya sendiri pada gejluk dia itu memiliki ruangan sebesar ini ya, besar sekali ya, dengan ID-nya sekitar 22 ataupun 19 mili lah biasanya. Nah, kalau menurut saya salah satu kenapa gejluk itu powernya kenceng karena dia memiliki ruang pentil yang sangat besar. Karena dia sangat besar maka memungkinkan untuk membuang angin dalam jumlah sangat banyak dan sangat cepat. Nah, bandingkan dengan unit PCP ya, PCP biasa lah pada umumnya, mereka biasanya dia hanya menggunakan per valve-nya kan kurang lebih segini ya, ID-nya itu mungkin antara 8 sampai 10 mili. Artinya dia hanya mempunyai ruangan angin itu hanya sebesar ini, sekitar 10 mili. Lalu di depan ditutup dengan lubang hanya mungkin 3 sampai 4 mili lah. Secara tidak langsung, mau tidak mau, kalau kita mau speed yang kencang ya, dipukul sekeras apapun hammernya, kalau ini lubang anginnya tidak los, maka anginnya akan masuk bergiliran. Otomatis hembusannya juga tidak bisa cepat. Beda sekali dengan gejluk. Gejluk itu dia memiliki ruangan yang sangat besar sekali ya, ruang pentilnya. Jadi memungkinkan udara akan terbuang sangat cepat, sangat besar sekali. Jadi kalau menurut saya itu salah satu alasan kenapa power gejluk itu dia lebih keras ya. Jadi sebenarnya bukan masalah gigi-giginya ini. Kalau kita mau teliti, mau kita ukur dengan krono, sebenarnya gigi 1 kalau kita bikin maksimal itu nggak ada bedanya dengan yang gigi 7, nggak ada bedanya dengan gigi 3. Sebenarnya gigi 1 pun itu sudah bisa kita buat maksimal. Cuma saya nggak tahu lah apa pertimbangannya kenapa sampai ada gigi 1 sampai gigi 7. Nah, karena saya punya pendapat seperti itu, makanya chambernya saya nggak mau gunakan chamber panjang-panjang. Jadi sebenarnya ini kemarin 19 mili ya, jadi saya potong. Nah, jadi nanti saya gunakan di sini aja. Mungkin saya nanti pakai 1 gigi aja. Jadi biar volume anginnya yang lebih banyak dibanding kita kemakan ruang untuk ruang hammer ya, kepanjangan ruang hammer. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Ini menurut saya kenapa powernya gejluk itu lebih kencang, karena salah satunya karena dia tuh nggak punya penutup pentil. Jika pun punya penutup pentil, ruangannya itu akan sangat besar sekali. Jadi memungkinkan untuk membuang udara dengan kecepatan tinggi, dengan sangat besar, termasuk ID-nya. Lah bandingkan dengan PCP yang hanya punya ruang pentilnya itu hanya sebesar ini. Jadi mau dipukul sekeras apapun, udaranya nggak bisa terbuang dengan cepat. Dia akan masuk secara bergiliran. Boros iya, kenceng tidak. Bukan tidak kenceng ya, mungkin karena udaranya bergiliran, jadi pelurunya sudah lewat, anginnya masih mendorong. Karena keluarnya telat, nggak bisa konstan. Nah, jadi gitu ya kalau menurut saya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya untuk power besar itu bukan karena dia volumenya kecil, bukan. Jadi bukan itu sebenarnya. Kemarin sempat saya dapat telepon dari teman di Sumatera kalau nggak salah, kemarin kontak saya bahwa tabung senapannya itu di dalam itu ada dia punya OD32, terus di dalamnya itu dipasang lagi paralon untuk mempersempit ruangannya. Nah, saya nggak tahu kenapa dibuat seperti itu. Cuma kalau pendapat saya terkait powernya untuk senapan gejluk itu, kenapa dia kenceng bukan karena pipanya kecil, bukan. Jadi karena dia tidak ada penutup pentil, jadi udaranya bisa langsung terbuang sangat cepat sekali. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, sekilas menurut pendapat saya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa gejluk itu lebih kenceng, PCP jauh lebih kenceng? Sebenarnya bukan karena pipanya itu kecil, bukan ya, tapi karena memang dia tidak ada penutup pentilnya. Jadi udaranya itu sangat bisa dibuang dengan cepat sekali, bandingkan dengan PCP yang hanya memiliki ruangan pentilnya itu hanya segini, lalu ditutup, lubangnya kecil mungkin 3 sampai 4 mili. Ya mau dipukul sekeras apapun dari sini, udaranya tetap akan bergiliran masuk ditutup pentilnya itu tadi. Lalu apakah PCP itu tidak bisa kencang? Maksudnya PCP yang biasa yang pada umumnya bisa, ya tinggal kita sesuaikan aja ya, kita otomatis mau tidak mau ya ruangan ininya juga kita harus besarkan, lubang udaranya juga harus dibesarkan,
Pokoknya bagaimana caranya aliran udara itu benar-benar akan terbuang sangat cepat sekali. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Termasuk juga kenapa AFC itu yang juga digembar-gembor katanya powernya sangat besar. Ya kalau menurut saya, ini kan pendapat ya, kalau menurut saya ya salah satunya karena AFC itu nggak ada transfernya. Jadi karena nggak ada transfernya, udara tidak dibatasi oleh transfer. Nah sedangkan kalau PCP yang biasa kan dibatasinya paling dia maksimal sekitar 4 mili. Kalau terlalu besar sampai 5 mili pelurunya jatuh, jadi akan membuat akurasinya tidak bagus kan gitu ya. Nah jadi mungkin salah satu opsinya ya kita pindah ke AFC. AFC tidak pakai lubang transfer karena dia anginnya langsung dihembus dari belakang, maka tidak menutup kemungkinan ya powernya pasti akan sangat besar sekali. Kenapa? Karena udaranya akan sangat terbuang dengan cepat dengan volume yang sangat besar. Oke, mungkin gitu ya, sharing-sharing sedikit informasi, sedikit pengalaman yang saya tahu tuh seperti itu. Kurang lebihnya saya ya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ataupun tidak benar, karena memang ini hanya berpendapat ya. Saya punya kesimpulan dari apa yang sudah pernah saya coba, apa yang sudah pernah saya lakukan. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Terkait teman-teman punya kesimpulan lain bahwa tabung kecil lebih kecil dengan hasil risetnya, ya bebas lah, ini pendapat saya seperti itu. Oke gitu ya, nanti ikuti lagi seperti apa hasil unit PCP Jawa saya. Ini sih tidak untuk high speed atau bagaimana lah, hanya untuk ya mungkin hobi ya, mungkin buat koleksi ataupun buat tembak-tembak DK aja gitu ya teman-teman. Kita nanti sambung lagi di lain kesempatan, mungkin dengan ya sharing informasi lah, pengalaman yang pernah saya lakukan, yang pernah saya coba, saya akan share. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lah yang mungkin belum memahami tentang unit PCP. Mudah-mudahan di video-video saya bisa jadi inspirasi lah ataupun sedikit informasi tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you.